Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatika Putri Wibowo, kelas reguler PG PAUD semester 5 dengan NPM 2622110026. Saya akan mereview jurnal untuk mata kuliah Pendidikan Seks AUD dengan judul Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini, Perspektif Gender untuk Menghindarkan Seksual Abuse oleh Tri Endang Jatmikowati, Ria Angin, dan Ennawati, FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk link dari jurnalnya nanti saya akan taruh di deskripsi. Pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini, perspektif gender. Kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa PAUD atau TK Jakarta International School beberapa waktu yang lalu menyadarkan kita akan pentingnya pengembangan materi pendidikan seks untuk anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model dan materi pendidikan seks anak usia dini, perspektif gender. Memahami permasalahan. Yang pertama itu yang sedang maraknya itu kasus pedofilia di Indonesia. Kasus ini semakin mencemaskan. Data menunjukkan bahwa anak-anak korban sodomi tidak sebanyak jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang lain. Namun ini hanya gunung es. Laporan Childwise mencatat 80 anak laki-laki di Karangasem menjadi korban pedofil, diculik, dianiaya secara seksual, dan dibunuh. Lalu ada tindakan preventif, kekerasan seksual terhadap anak-anak mengingatkan para pendidik untuk waspada. Namun waspada saja tidak cukup. Perlu langkah nyata untuk membuat anak mengenali bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Pendidikan seks untuk anak usia dini bukan mengajarkan anak untuk melakukan seks bebas, melainkan memahami kondisi tubuhnya, kondisi lawan jenisnya, serta menjaga dan menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Lalu, model dan materi pendidikan seks anak usia dini, perspektif gender. Yang pertama, pengenalan aku dan tubuhku. Anak mengetahui nama-nama anggota tubuhnya, fungsi masing-masing, dan perbedaan anggota tubuh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, aku dan pakaianku. Anak mengetahui bahwa pakaian laki-laki dan perempuan berbeda dan memahami fungsi pakaian. Yang ketiga, keluarga dan orang di sekitarku. Anak mengetahui anggota keluarga, orang di sekitarnya, dan belajar tentang saling menghormati, menjaga jarak, dan menolak perilaku tidak wajar. Keempat, yang terakhir, cara merawat dan menjaga tubuh. Anak mengetahui cara merawat anggota tubuhnya, menjaga kebersihan, dan menjaga diri dari ancaman dan kebersihan. Lalu selanjutnya pentingnya peran orang tua. Yang pertama, identitas diri. Kedua, kemandirian. Ketiga, kebersihan. Serta keempat, ada etika dan sopan santun. Orang tua memiliki peran sangat strategis dan sangat penting dalam mengenalkan pendidikan seks anak usia dini sejak dini kepada anak-anak mereka. Pendidikan seks harus dimulai secara bertahap sesuai dengan tingkat pemahaman dan usianya. Misalnya, saat memandikan si kecil, kita bisa memberitahu anak berbagai macam organ tubuhnya seperti rambut, kepala, tangan, kaki, dan perut. Dan jangan lupa penis dan vagina atau vulva. Terangkan perbedaan alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Misalnya jika si kecil memiliki adik yang berlawan jenis, selain itu tandaskan juga bahwa alat kelamin tersebut tidak boleh dipertontonkan sembarangan, dan terangkan juga jika ada yang menyentuhnya tanpa diketahui orang tua, maka si kecil harus berteriak keras dan melapor kepada orang tuanya. Metode penelitian digunakan yang pertama permasalahan seksual abus anak usia dini berbasis gender, yang kedua identifikasi kebutuhan potensi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender, yang ketiga VCD dan workshop model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender,
Yang keempat, uji model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan menerapkan jenis penelitian dan pengembangan atau research dan development. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan para narasumber, VCD dan workshop dengan orang tua atau wali murid dan guru PAUD, serta uji coba oleh psikolog, anak, dan ahli pendidikan. Pengembangan materi dalam sentra bermain peran. Yang pertama, pijakan lingkungan, menata bahan-bahan yang cukup dan beragam, menyediakan bahan main yang mendukung, pengenalan keaksaraan, dan menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Pijakan sebelum main, membacakan cerita, menggunakan buku, atau menjelaskan rangkaian waktu main, menentukan bahan main yang akan dipilih. Pijakan selama main, memberikan anak waktu untuk bermain, meningkatkan kemampuan sosialisasi melalui dukungan pada hubungan teman sebaya, mengamati dan mencatat perkembangan dan kemampuan main anak. Pijakan setelah main, merangsang anak untuk mengingat kembali pengalaman main dan saling menceritakan pengalaman mainnya, membereskan permainan, lalu mengelompokkan, mengurutkan bahan main secara tepat. Validasi materi yaitu kategorinya baik, cukup, dan kurang. Hasil uji materi oleh ahli penunjukan materi bahwa aku dan tubuhku merawat tubuh dan menjaga tubuh mendapatkan penilaian kurang untuk aspek psikomotorik. Kesimpulan dan rekomendasi, pendidikan seks pada anak usia dini penting untuk membantu anak memahami kondisi tubuhnya, kondisi lawan jenisnya, dan menghindarkan anak dari kekerasan seksual. Materi-materi pendidikan seks anak usia dini dapat disampaikan secara bertahap dengan menggunakan berbagai media, seperti boneka, gambar ilustrasi, slide, dan film pendek. Guru dan orang tua perlu mempertimbangkan aspek aspek kearifan lokal dalam menyampaikannya, terutama untuk tema sensitif seperti cara merawat dan menjaga tubuh. Pentingnya untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.